Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang analisis tahapan dalam proses kebijakan yang ruang lingkupnya hanya mencakup pada agenda setting dan formulasi kebijakan serta model-model formulasi kebijakan. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu agenda setting. Agenda setting merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan menurut Ripley 1985. Agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan kebijakan, sehingga agenda setting menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Agenda setting adalah tahap penjelas tahapan kebijakan lainnya. Di dalam masalah kebijakan, agenda setting ini nantinya akan dapat diketahui ke arah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya. Menurut Thomas Die, tahapan mendefinisikan masalah itulah yang disebut sebagai agenda setting. Selanjutnya, formulasi kebijakan. Perumusan usulan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang diagendakan dalam agenda kebijakan publik. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode, resep yang dalam hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhan, serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, perintah eksekutif, atau aturan administrasi. Pembuatan kebijakan dapat memutuskan tidak akan mengambil tindakan positif pada beberapa permasalahan, tetapi malahan membiarkannya untuk menyelesaikannya sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Thomas R. Die bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak. Perumusan atau formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Setelah tahapan agenda dilalui atau suatu isu telah masuk agenda pemerintah, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan, nama saya Muhammad Muka. Saya akan melanjutkan materi dari Siti Khadijah. 3. Model formulasi kebijakan publik. Memahami formulasi kebijakan publik berarti juga kita perlu mengetahui model-model formulasi kebijakan publik yang tidak banyak digunakan selama ini oleh negara lembaga, institusi, dan menetapkan keputusan menurut Thomas dalam bukunya Understanding Public Policy 1995. Setidaknya terdapat 9 model kebijakan publik, yaitu A. Model kelembagaan. Formulasi kebijakan publik dengan model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah atau lembaga legislatif. Jadi apapun yang dibuat pemerintah itu adalah kebijakan publik. C. Model proses. Politik adalah sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Proses yang diakui dalam model proses ini adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi permasalah. 2. Menata agenda formulasi kebijakan. 3. Perumusan proposal kebijakan. 4. Legitimasi kebijakan. 5. Implementasi kebijakan. 6. Evaluasi kebijakan. C. Model kelompok. Model kebijakan teori kelompok mengandalkan kebijakan sebagai titik keseimbangan atau equilibrium. Di sini
Beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Materi selanjutnya yaitu model elit. Berkembang dari teori elit, di mana masyarakat sesungguhnya hanya ada dua kelompok, yaitu kelompok pemegang kekuasaan dan yang tidak memegang kekuasaan. Kesimpulannya, kebijakan yang muncul adalah bisa dari kepentingan kelompok elit, di mana mereka ingin mempertahankan status quo. Model ini tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan pembuatan kebijakan. Model teori rasional. Pengambilan kebijakan berdasarkan perhitungan rasional. Kebijakan yang dapat diambil adalah hasil pemilihan suatu kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Di sini terdapat cost benefit analysis, biaya dan manfaat rangkaian formulasi kebijakan model ini, yaitu 1. Mengetahui profesi publik dan kecenderungan. 2. Menentukan pilihan-pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asnawir akan sedikit memaparkan materi. Langsung saja, yang pertama yaitu model inkremental. Model inkremental adalah kritik dari model rasional, karena tidak pembuat kebijakan tidak cukup waktu, intelektual, dan biaya. Dengan model pemerintahan dengan kebijakan di masa lalu yang dimodifikasi, namun justru berdampak negatif. Contohnya kebijakan pemerintah tentang desentralisasi kepartaian dan lain-lain. Kesimpulan kebijakan inkremental adalah berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Yang kedua yaitu model teori permainan. Model teori permainan dari kebijakan model ini yaitu formulasi kebijakan berada dalam situasi intensif. Para aktor dalam situasi pilihan tidak independen ke depan. Kunci memenang dalam model ini adalah... Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai model-model formulasi kebijakan publik, yaitu model pilihan publik, di mana pada model ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut atau public choice. Secara umum, model ini adalah yang paling demokratis, karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Namun terkadang, kebijakan yang diambil adalah kepentingan dari pendukung suatu partai. Maka dari itu, pemuasan yang diberikan pun hanya sepihak, yaitu hanya pada pemilih. Yang selanjutnya yaitu model sistem David Eston, di mana pada model tersebut, model sistem secara sederhana dapat dilihat seperti proses input, proses, maupun output. Namun, kelemahan pada model tersebut terletak pada sistemnya, yaitu pada keterfokusan hanya pada apa yang dilakukan pemerintah, namun lupa tentang hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis tahapan dalam proses kebijakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.